Apakah Anda seorang pecinta berkebun? Apakah Anda menyukai tantangan untuk menjaga kebun Anda di musim hujan? Jika ya, ini adalah untuk Anda. Kami akan membahas tentang bagaimana berkebun di musim hujan dan bagaimana menjaga kebun Anda di masa tantangan. Gemar berkebun di musim hujan, menjaga kebun di masa tantangan. Keberadaan kebun di musim hujan mungkin memerlukan perhatian ekstra dan strategi yang berbeda untuk menjaga kebun Anda tetap subur dan indah. Saya akan membagikan pengalaman pribadi saya dalam berkebun di musim hujan dan tips yang dapat Anda terapkan untuk menjaga kebun Anda di masa tantangan. Tips untuk berkebun di musim hujan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda terapkan saat berkebun di musim hujan. Pilih tanaman yang cocok dengan musim hujan. Memilih tanaman yang cocok dengan musim hujan sangat penting untuk menjaga kebun Anda tetap subur. Tanaman-tanaman ini biasanya tahan terhadap ketinggian curah hujan dan tanah yang lembab. Berikan penyiraman yang cukup. Pada musim hujan, seringkali kita mengira bahwa tanaman tidak memerlukan penyiraman tambahan. Namun, hal ini tidak selalu benar. Meskipun curah hujan tinggi, tanaman tetap membutuhkan penyiraman tambahan untuk memastikan akar tetap lembab dan mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi, pastikan untuk memperhatikan kebutuhan air tanaman Anda. Atur drainase yang baik. Salah satu tantangan dalam berkebun di musim hujan adalah drainase yang buruk. Tanah yang terlalu becek dapat menyebabkan akar tanaman membusuk dan tanaman menjadi lemah. Pastikan untuk memastikan bahwa kebun Anda memiliki sistem drainase yang baik. Anda dapat menggunakan bahan organik seperti serbuk gergaji atau campuran pasir dengan tanah untuk meningkatkan drainase. Gunakan pupuk organik. Pada musim hujan, seringkali nutrisi tanah akan hilang karena air yang mengalir keluar. Untuk mengatasi hal ini, gunakanlah pupuk organik yang dapat meningkatkan kandungan nutrisi dalam tanah. Pupuk organik juga dapat membantu menjaga struktur tanah dan meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman Anda. Jaga kebersihan di kebun Anda. Di musim hujan, berbagai jenis hama dan penyakit tanaman juga lebih mudah berkembang. Oleh karena itu, pastikan untuk membersihkan gulma dan sampah di kebun Anda secara teratur. Ini akan membantu mencegah serangan hama dan penyakit serta menjaga tanaman Anda tetap sehat. Monitoring terus-menerus. Monitor kondisi tanaman Anda secara terus-menerus, termasuk tumbuhnya gulma, serangan hama, dan kebutuhan air. Dengan mengamati tanaman Anda secara teratur, Anda dapat mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat untuk menjaga kebun Anda tetap sehat dan subur. Pertanyaan umum. Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan tentang berkebun di musim hujan. 1. Apakah semua tanaman cocok untuk tumbuh di musim hujan? Tidak semua tanaman cocok untuk tumbuh di musim hujan. Beberapa tanaman yang mudah busuk atau terlalu rentan terhadap hama dan penyakit mungkin lebih sulit untuk tumbuh di musim hujan. Pilihlah tanaman yang tahan terhadap cuaca basah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 2. Perlukah saya menyediakan perlindungan ekstra untuk tanaman di musim hujan? Pada musim hujan, angin kencang dan hujan deras dapat merusak tanaman. Jika Anda memiliki tanaman yang rentan terhadap kerusakan, seperti tanaman semak atau pohon kecil, Anda dapat memberikan perlindungan tambahan dengan menggunakan penutup atau membentuk perisai tanah untuk melindungi tanaman dari hujan dan angin. 3. Apakah saya perlu memotong daun yang rusak akibat hujan? Jika daun tanaman Anda terlihat rusak akibat hujan, Anda bisa memilih untuk memotong daun yang sangat rusak atau membiarkannya rontok dengan sendirinya. Namun, pastikan untuk memantau tanda-tanda kerusakan lebih lanjut dan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut jika diperlukan. 4. Bagaimana cara mengatasi genangan air di kebun? Genangan air di kebun dapat menjadi masalah serius, terutama jika berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk mengatasi genangan air, pastikan untuk meningkatkan sistem drainase di kebun Anda. Anda juga dapat membuat saluran pembuangan atau membuat bedengan tinggi untuk mengalirkan air ke area yang lebih rendah. 5. Apa yang harus dilakukan jika tanaman terserang penyakit di musim hujan? Jika tanaman Anda terserang penyakit, segera isolasi tanaman yang sakit dan hapus bagian yang terinfeksi. Gunakanlah fungisida alami atau bahan organik yang dapat membantu dalam mengatasi penyakit tanaman. Jika infeksi terus menyebar, konsultasikan dengan ahli pertanian atau tukang kebun terdekat. 6. Apa manfaat berkebun di musim hujan? Berkebun di musim hujan memiliki banyak manfaat.
Air hujan yang melimpah dapat membantu menyediakan air yang bunyi untuk kebun Anda. Selain itu, suhu yang lebih sejuk dan udara yang lembab dapat menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan tanaman. Berkebun juga dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan di musim hujan. Kesimpulan: berkebun di musim hujan dapat menjadi tantangan tersendiri, namun dengan strategi yang tepat dan perawatan yang ekstra, kebun Anda tetap subur dan indah. Menggunakan tanaman yang cocok dengan musim hujan, memberikan perhatian terhadap penyiraman dan drainase, serta menjaga kebersihan kebun adalah beberapa tips yang dapat Anda terapkan. Ingatlah, jangan menyerah dan terus pertahankan kebun Anda di masa tantangan ini. Selamat berkebun di musim hujan. Buah jeruk adalah buah yang populer dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jika Anda ingin menanam buah jeruk, maka Anda harus memilih bibit jeruk yang berkualitas. Kesalahan memilih bibit akan mengakibatkan pemeliharaan tanaman sulit dilakukan secara optimal karena pertumbuhan tanaman di lapang sering lambat dan bahkan berhenti. Selain itu, kesalahan memilih bibit sering menimbulkan kekecewaan justru pada saat pohon mulai berbuah karena jenis yang ditanam tidak seperti yang diharapkan. Ciri-ciri bibit jeruk yang berkualitas: bibit jeruk berkualitas memiliki batang tegap, daun yang sehat dan akar serabut yang cukup. Bibit jeruk berkualitas juga masih berusia muda, yaitu berumur sekitar 6 bulan. Bibit jeruk yang berkualitas mengalami 2 kali fase pertumbuhan. Tinggi okulasi dari bibit jeruk berkualitas adalah 20 cm. Perhatikan daunnya. Langkah pertama yang harus dilihat pada bibit yang baik, memiliki warna daun hijau cerah atau puncaknya berwarna hijau atau merah muda. Manakala sedang stagnan, maka daunnya tetap terlihat dan segar. Untuk itu, ketika hendak membeli bibit, terlebih dahulu lihatlah bagaimana daunnya. Apakah kondisinya bagus atau tidak. Selain itu, bandingkan juga ukuran daunnya. Apakah tampak besar atau justru mengecil. Perhatikan juga apakah terdapat bekas serangan hama atau penyakit. Perhatikan bagian batang. Tips kedua saat membeli bibit jeruk maka perlu diperhatikan juga bekas sambungan bibit. Jika ternyata terdapat benjolan di sambungan menandakan tidak adanya ketidakcocokan antara batang bawah dengan batang atas. Batang atas harus tegak menghadap ke atas dan tidak boleh bengkok atau menunduk ke bawah. Perhatikan bagian akar. Selain daun dan batang bibit, perhatikan juga media tanam yang digunakan pada bibit tersebut. Apakah campuran yang digunakan? Bisa juga dicoba untuk membongkar apakah terdapat akar serabut. Bibit buah yang subur, rasanya penuh akan akar serabut. Perhatikan bagian buahnya. Hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu pada bagian buahnya. Lihatlah apakah sudah berbuah atau belum. Kemudian perhatikan juga, apakah daunnya rontok dan bentuk buahnya sempurna atau tidak. Bibit buah yang bagus memiliki bentuk buah sempurna, yaitu bentuk buah yang tidak berulat dan tidak mengecil serta warna buahnya cerah. Tips memilih bibit alpukat yang baik. A. Pertumbuhan kuat dan seragam. Pilihlah jenis bibit alpukat super dengan pertumbuhan yang kuat dan seragam. Anda bisa membeli benih yang masih segar, atau jika tidak ingin repot merawat tanaman dari kecil, Anda bisa datang ke tempat yang jual pohon alpukat sudah berbuah untuk memastikan pohon bibit Anda nanti dapat tumbuh dengan kuat dan seragam. Dengan membeli bibit pohon alpukat yang sudah berbuah, maka Anda dapat memastikan bibit tersebut mempunyai pertumbuhan yang baik. Selain itu, Anda juga bisa memilih bagaimana cara atau teknik pembibitannya, seperti cangkok, dari biji, okulasi, atau yang lainnya. B. Toleran terhadap serangan hama dan penyakit. Meskipun banyak jasa yang menyediakan jual pohon alpukat sudah berbuah, pastikan untuk memilih bibit dari pohon yang toleran terhadap serangan hama dan penyakit. Ada beberapa jenis alpukat unggulan yang memang tahan terhadap serangan hama karena kandungan enzim yang dimilikinya. Jadi pilihlah bibit dari indukan yang memang berjenis tahan serangan hama, selain untuk mendapatkan hasil budidaya yang optimal. Hal ini bisa menjaga tanaman lain yang Anda kembangkan agar tidak tertular penyakit. Apalagi jika Anda menanam alpukat dengan sistem tabulam pot dan meletakkannya sebagai tanaman hias di halaman rumah, pasti ada tanaman lain selain alpukat bukan? Jadi pastikan untuk mendapat bibit yang tahan serangan hama dan penyakit agar tanaman lain tidak tertular. C. Produktivitas tinggi. Biasanya, tempat jual bibit alpukat unggulan lebih banyak didatangi oleh pembeli karena pohonnya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Pilihlah bibit dari jenis pohon alpukat yang daya produktivitasnya tinggi.
Anda akan lebih banyak untung jika melakukan budidaya jenis alpukat ini. Banyak alpukat dari jenis unggulan yang cepat berbuah. Bahkan ketika berbuah, pohonnya akan selalu berbuah sepanjang tahun. Alpukat unggul yang bersifat genjah inilah yang diminati, karena bisa memberikan produktivitasnya lebih tinggi daripada jenis yang lain. Jadi pilihlah bibit alpukat yang mempunyai produktivitas tinggi agar budidaya Anda berbuah dengan maksimal. D. Jenis bibit alpukat yang diminati pasar 1. Bibit alpukat Miki. Ada banyak jasa yang menyediakan jual bibit alpukat Miki. Alpukat jenis ini memiliki banyak keunggulan dan sangat menguntungkan. Anda bisa memilih jenis alpukat ini karena rasa buahnya enak, pohonnya kuat dan cepat berbuah. Selain itu, pohon alpukat Miki mengandung enzim antiprotease, sehingga pohon ini akan dijauhi oleh serangan hama. Bibit alpukat Miki bisa diperoleh dengan cara cangkok agar sama dengan pohon induknya. Tanaman ini juga bisa ditanam dalam pot, sehingga Anda bisa menjadikannya tanaman hias di halaman rumah. Alpukat Miki adalah salah satu jenis alpukat yang bisa dibudidayakan di dalam pot. Meskipun ditanam dalam pot, pohon ini akan tumbuh dengan baik dan dapat berbuah sepanjang tahun. Jadi jangan ragu untuk datang ke tempat jual bibit alpukat Miki. 2. Bibit alpukat mentega. Tulisan jual bibit alpukat mentega dapat Anda temukan dengan mudah di tempat perlengkapan bibit pertanian. Anda bisa memilih menanam pohon alpukat mentega karena termasuk alpukat jenis unggulan, diminati pasar dan banyak kelebihan yang dimilikinya. Jenis alpukat mentega ini terbukti dapat berbuah dengan cepat. Anda bisa menikmati buah alpukat ini setiap hari karena pohon ini akan berbuah sepanjang tahun. Buah dari pohon alpukat mentega memiliki tekstur yang halus dan lembut seperti mentega. Pohon ini mudah dirawat, sehingga Anda tidak perlu kerepotan jika memilih untuk menanam tanaman ini. Alpukat mentega ini bisa tumbuh dengan baik meskipun di dataran rendah. Jika kesulitan mencari orang yang jual bibit alpukat mentega, Anda bisa mencarinya di situs jual beli online kepercayaan Anda. Salah satu yang terbaik dan bisa cash on delivery, COD, adalah melalui aplikasi GDM Agri di Android ataupun iOS. Aplikasi GDM Agri adalah aplikasi jual beli online khusus produk agribisnis yang bisa Anda download secara gratis melalui Android atau iOS. Sehingga Anda bisa mencari bibit alpukat mentega dengan lebih mudah dan bahkan bisa COD. 3. Bibit alpukat aligator. Banyak orang yang jual bibit alpukat aligator karena buah alpukat aligator memiliki ukuran yang lebih besar dibanding jenis buah alpukat lainnya. Anda bisa memilih untuk menanam bibit alpukat aligator untuk usaha budidaya alpukat atau hanya sekedar ditanam di halaman rumah Anda. Pohon alpukat ini sangat mudah ditanam dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Jika pohon sudah berbuah, buahnya akan berbentuk lonjong dan berukuran jumbo hampir seperti pepaya. Karena ukurannya yang jumbo tersebut, maka tak heran bila daging buahnya sangat banyak. Tidak sulit menemukan jasa yang menyediakan jual bibit alpukat aligator. Anda bisa menemukan bibit alpukat ini di tempat orang yang jual bibit alpukat super di aplikasi GDM Agri. 4. Bibit alpukat kendil. Alpukat kendil memiliki bentuk yang unik. Sesuai namanya, jenis alpukat ini buahnya tumbuh menyerupai bentuk kendil. Jenis alpukat ini merupakan salah satu jenis alpukat unggulan karena buahnya berukuran cukup besar, sehingga banyak orang yang jual bibit alpukat kendil. Pohon alpukat ini pun mudah dirawat dan dapat berbuah di sepanjang tahun. Jenis ini termasuk dalam salah satu jenis alpukat yang banyak dicari di pasaran. Pastikan untuk memilih bibit alpukat kendil yang benar-benar sama dengan pohon induknya. Anda bisa memperoleh bibit tanaman ini di tempat yang jual bibit alpukat kendil. Namun, jika dirasa itu merepotkan, Anda bisa membelinya secara online di aplikasi GDM Agri. Tampilan fisik baik dan tidak terdapat cacat. Untuk keperluan budidaya alpukat, pilihlah bibit dengan tampilan fisik baik.